Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Oke, materi kita hari ini yaitu bentuk-bentuk doa. Sebelum kita memulai materi kita terkait bentuk-bentuk doa, Ibu undang kita semua untuk bangkit berdiri dulu. Anak-anak ibu tahu tidak lagu Garuda Pancasila? Oke, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan sikap tegak dan berdiri di tempat. 3, 2, ya. Ya, betul ya. Materi kita minggu lalu yaitu menguraikan tentang nilai-nilai Pancasila. Anak-anak ibu jangan lupa pelajaran tersebut ya. Siapa tahu di bulan 3 nanti akan ditanyakan ujian. Jadi sekarang kita akan masuk pada materi bentuk-bentuk doa. Sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Kalau kita menghargai orang tua itu termasuk bentuk-bentuk doa tidak? Iya. Jadi kalian pilih siapa perwakilan yang akan pergi dan perwakilan yang akan tinggal. Ibu kasih kesempatan 5 menit berdiskusi dalam kelompok. Bukan berbicara satu sama lain ya, tapi membahas materi. Ayo. Apa
Sudah semuanya? Apakah sudah? Siapa lagi? Richard dan Enda. Siapa yang pergi dari kelompok 3? Delvin dan Delvin. Oke, kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan kelompok 3 ke kelompok 1. Ayo, tukar. Apakah sudah? Oke, kita tunggu kelompok 3 dulu ya. Oke, ya. Baik, kelompok 3 ke kelompok 2, kelompok 1 ke kelompok 3, dan kelompok 2 ke kelompok 1. Ayo, ulang lagi. Siapa tadi? Dalam penelitian jelaskan materi kalian tersebut ke kelompok 1.
pendidikan ya. Oke, apa nanti yang informasi? Jadi apa nanti informasi yang sudah kamu dapatkan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Oke, materi kami di kelompok ini tentang norma agama. Nah, norma agama ini yang yaitu berupa aturan atau pedoman hidup yang berasal dari Tuhan, yang dimana aturan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, yaitu berbuat baik kepada orang tua, teman-teman, sekitar kita, masyarakat, berkata jujur, menolong, dan yang paling penting beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan pelanggaran normanya ini tidak dapat berupa hukuman saja, namun ini adalah dosa yang akan kita terima nanti ketika kejadian. Oke, untuk kelompok lain, apa informasi yang sudah kamu dapatkan? Yang sudah pergi di kelompok kami tadi Bu, ada kelompok 3 yaitu tentang norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan ini berisi tentang norma yang membahas tentang moral, tentang perbuatan baik dan buruknya. Di mana sebenarnya tadi yang dijelaskan sebenarnya akan ada kehilangan dompet. Nah, ketika kita tidak mengembalikan dompet tersebut, maka kita merasa gelisah karena itu bukan milik kita, itu milik orang lain. Selanjutnya ada dari kelompok 2 norma sosial, yang dimana norma sosial ini yaitu berupa interaksi sosial antar orang sekitar, dimana interaksi sosial ini dapat berupa seperti kita bertemu dengan orang, kita berkenalan, kita menolong jika mereka kesusahan dan banyak. Untuk kaum kedua, siapa yang mau menyampaikan tandingan atau informasi yang sudah didapatkan? Analisa. Norma yang dibahas adalah norma sosial, di mana norma sosial ini berupa aturan yang muncul di masyarakat yang kemudian disepakati bersama. Contohnya bagaimana kita menghargai yang lebih tua ataupun berbuat baik di lingkungan masyarakat, dan ketika kita melanggar norma ini maka kita akan ditutup dan dijauhi oleh teman-teman dan diasingkan. Nah, kelompok yang datang di kelompok kami adalah kelompok 1 yaitu norma agama, norma yang aturan atau pedoman yang berasal dari Tuhan yang diajarkan oleh melalui agama, yang kemudian disampaikan tentang bagaimana kita berbuat baik, dan jika kita melanggar aturan ini maka kita berbuat dikatakan berdosa dan akan mendapatkan hukuman di akhirat nanti. Seterusnya kami dan yang lainnya adalah kelompok 3 yaitu mengenai norma kesusilaan yang berhubungan dengan moral seseorang. Jika kita melanggar ini maka kita merasa tidak nyaman. Contohnya ada sebuah perilaku dari teman kita, maka kita tidak mengembalikannya, itu adalah termasuk norma yang tidak baik. Terima kasih. Untuk kelompok 3, siapa yang mau mempresentasikannya? Teman-teman disampaikan ya. Jadi di sini semacam yaitu norma kesusilaan, di mana untuk norma kesusilaan ini merupakan aturan tentang baik buruk yang berasal dari Tuhan atau suara sosial. Contoh dari norma kesusilaan ini seperti saat kita menemukan untuk pekerjaan jatuh di jalan, jadi hati nurani kita ini akan mengatakan bahwa kita harus mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Jadi kemudian jika kita melanggar norma kesusilaan ini, kita akan membuat kita akan merasa bersalah dan tidak nyaman dengan diri sendiri. Yang kami dapat dari materi yang disampaikan dari kelompok 1 yaitu norma sosial, yang dimana untuk norma sosial ini merupakan bentuk interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Contohnya itu kita menolong teman kita yang sedang kesusahan. Yang kami dapat untuk kelompok lain tentang aturan norma agama, yang dimana untuk norma agama ini merupakan aturan atau pedoman hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari
berbuat baik kepada sesama. Terima kasih. Oke, berikan semua tepuk tangan kepada Oke, kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, jadi materi kita tadi tentang bentuk bangsa. Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, bagaimana jika anak-anak ibu melihat ada yang melakukan pelanggaran terhadap Tuhan? Apa yang anak-anak ibu akan lakukan? Bagaimana yang ibu menjawab? Jika misalnya di sini melihat teman-temannya melakukan pelanggaran, apa yang dia boleh lakukan? Ya, tidak boleh memukul ya, tidak boleh memukul ya dengan cara berbeda. Oke, pertanyaan ibu boleh memahami sejauh ini materi tentang bentuk-bentuk nama ibu akan memberikan lebar jawaban tadi. Oke, ibu kasih kesempatan waktu 2 menit dalam mengerjakan ini. Ibu mau lihat bagaimana nanti ibu menguasai materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman. Jangan lupa tulis namanya ya. Sekali lagi Pak Ketua. Apakah sudah? Sudah siap belum ya? Sudah siap semuanya? Betty sudah siap? Ayo kita biasa. Sudah siap Betty ya? Ayo ibu. Lembar perjalanan tadi ini akan dicerita dan menunjukkan kesimpulan. Materi kita tentang bentuk-bentuk nama ini, siapa yang dapat menyimpulkannya? Analisman dapat menyimpulkan materi kita tentang bentuk-bentuk nama. Oke, ayo. Norma adalah sesuatu yang aturan ataupun pedoman masyarakat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Norma-norma contohnya adalah norma agama, ada norma sosial, norma kesusilaan, dan satu lagi adalah norma kesukaan. Oke, berikan